PHK, PHK, dan juga PHK terus menjadi perhatian masyarakat di tanah air. Dan tentu saja terus kita bahas karena mempengaruhi kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Kalau sebelumnya kita sudah banyak berdiskusi dengan asosiasi pengusaha terkait dengan fenomena PHK di awal tahun, lantas bagaimana kata pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan kondisi pekerja di PHK di tanah air dan apakah benar bahwa ada perusahaan yang enggan melaporkan karyawan yang terkena PHK? Kita akan ulas bersama dengan Sekjen dari Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi dalam segmen Manufaktur on Location hari ini. Gimana? Iya. Memang belakangan ini sedang terus ini kan bergejolak di tanah air. Iya. Mungkin begini Pak, jadi di awal tahun 2023 ini kan sudah terdengar informasi berbagai informasi tentang gejolak PHK di tanah air. Ini khususnya di industri padat karya seperti sepatu, alas kaki, tekstil dan bahkan pabrik yang berorientasi ekspor ini juga tak luput terkena atau mem-PHK para karyawannya khususnya yang ada di Serang, Banten baru-baru ini gitu Pak. Ini bagaimana Anda menilai fenomena PHK di awal tahun? Ya, jadi begini ya, artinya pertama tentunya kita sangat sedih lah kalau terjadi PHK ya, karena bagaimanapun juga seseorang butuh mata pencaharian, butuh pekerjaan, dan itu sebagai bagian untuk menjaga agar tetap dia hidup layak. Jadi tentunya kita Kementerian Ketenagakerjaan melakukan berbagai upaya agar PHK tersebut bisa kita kurangi, bisa kita tahan. Nah, kita banyak sekali melakukan dialog-dialog terutama dengan perusahaan-perusahaan, kita sampaikan mudah-mudahan ada semacam solusi sebelum terjadi PHK. Ada dialog-dialog yang dikenal namanya dialog sosial, tripartit, bipartit. Bipartit itu antara pengusaha dengan pekerja untuk mencarikan solusi agar tidak sampai kepada PHK. Dan solusinya macam-macam ya. Solusi yang dulu pernah juga pada saat pandemik COVID. Ini kan juga terdampak, sama ya. Cuman saat ini dampaknya kan agak ada berubah. Yakni dengan adanya geopolitik global yang memang menjadikan banyak sekali negara-negara luar ini terancam resesi. Sepertiga negara di dunia ini kan terancam resesi. Artinya ketika ancaman resesi itu, ini akan mengakibatkan negara 2/3 ini juga terdampak. Alhamdulillah Indonesia tidak masuk dalam kategori sepertiga, tapi Indonesia kena juga dampaknya. Nah, ketika tadi saya katakan pada saat awal COVID itu ada beberapa yang terdampak ketenagakerjaan. Misalnya adalah ada yang dikurangi jam kerjanya, kemudian ada juga yang dirumahkan, ya yang paling terakhir adalah PHK. Jadi tentunya tadi pertanyaannya ya kami cukup istilahnya ya sedih lah. Kita sangat berempati kepada saudara-saudara kita yang ter-PHK. Ya mudah-mudahan istilahnya tadi kalau sebuah katakanlah tadi gelombang, mudah-mudahan gelombang ini bisa kita mitigasi dengan berbagai langkah-langkah yang cukup efektif, terutama adalah dialog, dan yang kedua, kalaupun memang terjadi PHK, kita harapkan tentunya hak-hak kepada para pekerja ini tetap akan bisa disampaikan. Yakni apa? Salah satunya adalah pesangon. Kita akan melanjutkan nih diskusi terkait dengan data kali ini ya Pak. Ini bagaimana sih data berapa? Data yang Kemenaker ini ada mulai dari Januari 2023 dan sudah berapa PHK karyawan secara nasional? Ya, jadi begini Mbak ya, artinya data untuk yang bulan Januari sebetulnya kami sedang melakukan proses konsolidasi sehingga kami tentunya masih sebentar lagi nanti akan kita publikasikan ya. Tapi kalau kita bicara misalnya terkait dengan PHK di tahun 2022,
memang ini ada beberapa sumber data yang memang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk melihat bagaimana jumlah PHK. Kalau yang memang melapor kepada kita dari Januari sampai Desember ini masih cukup sedikit ya, ada 12 ribuan dari PHK. Namun demikian ketika kita konfrontir, kita cross check dengan data terutama adalah penerima JHT. JHT itu adalah program jaminan hari tua, yang mana di situ orang salah satu bagian ketentuan di situ adalah orang yang ter-PHK ini boleh juga dia mengambil klaimnya. Nah, kalau kita lihat dari yang ter-PHK dan mengambil klaim JHT ini jumlahnya cukup banyak, yakni 564.475 orang. Ini sampai bulan Desember 2022. Jadi kalau ini bisa kita jadikan sebagai pegangan, ya mungkin kurang lebih jumlahnya seperti itu. Dan ini pun kita terus melakukan konsolidasi, terutama adalah dengan Apindo, misalnya kemudian dengan Kadin, dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kita mendapat, dan juga tentunya dengan kepala-kepala dinas ketenagakerjaan provinsi, kabupaten untuk kita mendapatkan data yang sebenarnya, data yang paling aktual, real time dari PHK saat ini. Demikian, Mbak. Oke, jadi tadi Bapak menyebutkan bahwa data yang ter-PHK ini dari Januari hingga Desember tahun lalu itu di angka 500 ribuan ya, Pak? Ini dari kalau kita lihat dari klaim JHT ya, jaminan hari tua. Karena memang begini, artinya ini menurut saya sesuatu yang harus terus kita tekankan, terutama laporan terkait dari perusahaan-perusahaan untuk melaporkan kepada kami terkait dengan jumlah yang mereka ter-PHK. Nah, selama ini yang kita laporkan kan masih cukup kecil, dan inilah terus kita lakukan komunikasi bagaimana kita bisa melihat data ini dengan sebenar-benarnya. Artinya apa? Karena dengan data yang benar tentunya kita akan bisa memberikan respon kebijakan dengan setepat-tepatnya. Nah, sebetulnya kan kalau seseorang terkena PHK, ini kan ada skema perlindungan sosial ketenagakerjaan lain yang belum begitu dimanfaatkan, yang dikenal namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kalau kita lihat dari total yang mengambil manfaat uang tunai, ya ini dari program JKP per Desember ini masih sekitar ya 10-an ribu lah, kurang dari 10.000 orang. Ini masih kecil sendiri, kecil sekali. Dibanding dengan peserta dari program JKP ini ada 12,67 orang. Tapi ini pun mungkin perlu harus kita cross check. Jangan-jangan yang ikut JKP ya memang betul tidak terlalu banyak yang terkena PHK. Ini yang memang sedang kita lakukan cross check. Oke, ini menarik nih Pak terkait dengan JKP dan juga JHT. Tapi kita akan bahas ke sana. Tapi sebelumnya saya masih mau mengulik dulu nih. Tadi Bapak bilang, tadi yang mencairkan ini yang Bapak terima datanya ada 500-an orang. Tapi mengapa 500-an ribu orang, ya betul. Mengapa ini asosiasi pengusaha justru mereka menyebutkan bahwa ada perbedaan data yang di PHK ini antara asosiasi pengusaha dengan Kementerian Ketenagakerjaan, karena asosiasi pengusaha juga mengungkapkan bahwa yang di PHK ini pada tahun lalu, akhir tahun lalu ini sudah mencapai hampir 1 juta orang, 991.000 orang, dan ini mereka peroleh datanya dari pencairan JHT yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Ini bisa Bapak berjelas ini kenapa hal ini bisa terjadi, Pak? Ya, jadi begini, artinya orang terngambil JHT ini belum tentu mereka ini semua terkena PHK. Jadi orang yang mengambil JHT, jaminan hari tua, bisa saja ini adalah jaminan yang memang diambil manakala dia sudah tidak tidak masuk dalam usia produktif lagi. Artinya dia sudah pensiun, dia sudah selesai bekerja, dia mengambil program JHT-nya. Nah, kami berdasarkan data yang juga kami sama referensinya, ini adalah tadi saya katakan kalau yang terdampak dari JKP, ini ada 564 ribuan, tepatnya 564.475 orang. Dan jumlah yang juga tidak sedikit menurut saya, juga sangat banyak yang memang tentunya ini merupakan tantangan sendiri ya terhadap sektor ketenagakerjaan. Jadi dengan kata lain, Mbak,
JHT ini adalah tadi memang bisa dijadikan sumber informasi untuk melihat PHK. Tapi bukan satu-satunya informasi tentang terkait dengan JHT itu semua adalah ngambil karena sebab PHK. Tapi juga ada sebab-sebab lain. Salah satu sebabnya adalah misalnya karena dia sudah memasuki usia pensiun. Gitu. Oke. Jadi mungkin bisa Bapak elaborasi ini bagaimana sih antara kaitannya antara JHT dengan JKP itu bagaimana Pak? Jadi begini, saya katakan namanya JHT, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, ini masuk di dalam skema perlindungan sosial ketenagakerjaan. Oke. Jadi bentuk semacam perlindungan, jadi kan orang itu ketika dia bekerja dilindungi, pada saat dia selesai bekerja juga ada jaminannya. Tapi kemudian kalau seandainya dia istilahnya belum selesai, tapi dia kehilangan pekerjaan karena misalnya PHK, ini waktu dulu tuh belum ada perlindungannya. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kemudian sekarang masuk di dalam Perpu itu masuk skema yang dikenal namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi gini, jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah bentuk yang namanya perlindungan sosial baru yang memberikan semacam katakanlah jaminan bagi seseorang yang ter-PHK. Dia akan mendapatkan perlindungan. Perlindungannya apa? Dia masih akan dapat uang tunai selama 6 bulan. Oke. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan di situ adalah akses terhadap pasar kerja. Karena pada saat dia ter-PHK tentunya mungkin usianya sangat produktif masih. Dia harus mencari-cari mungkin kesempatan untuk bekerja. Dia harus mendapatkan istilahnya informasi terkait dengan peluang-peluang kerja. Plus yang ketiga adalah manfaat terkait dengan pelatihan. Pelatihan ini sangat penting sebagai bagian upaya untuk dia lebih confident, lebih percaya diri untuk bisa berkompetisi di dalam pasar kerja. Dengan apa? Dengan meningkatkan keterampilan baik yang sifatnya untuk upgrade ataupun dia berubah orientasi dari kerja itu. Atau reskilling atau upskilling bahasa yang sering kita gunakan. Menarik. Jadi untuk JKP sendiri selain dana manfaat, ada pelatihan dan juga informasi peluang pekerjaan yang akses dapat. informasi pasar kerja. Ya.